Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman semua, di pertemuan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan belajar kita bersama tentang ilmu tauhid. Di pertemuan kali ini kita akan bersama belajar tentang bagaimana eh, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mulai belajar kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada Allah ini merupakan rukun iman yang pertama. Rukun ini sangat penting kedudukannya di dalam Islam, sehingga wajib bagi kita untuk mengilmuinya dengan benar supaya membuahkan akidah yang benar pula tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah merupakan kunci bagi iman kepada yang lain dan menjadi awal dan pintu masuk pada iman-iman lainnya. Iman kepada Allah mencakup iman kepada seluruh firman-Nya. Apabila seorang telah beriman kepada Allah, maka ia akan beriman kepada kitabnya, kepada malaikatnya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, serta qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman atau percaya kepada Allah merupakan fitrah manusia sebagai makhluk yang diciptakan karena ia tak mampu hadir tanpa ada yang menghadirkan. Petunjuk akal telah menyatakan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seluruh makhluk yang ada ini, termasuk yang sudah berlalu ataupun yang akan datang kemudian, sudah tentu ada pencipta yang menciptakannya. Nah, dari judul ini maka kita akan pelajari bersama dan akan timbul beberapa pertanyaan tentang iman kepada Allah. Pertama, bagaimana konsep dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, tentang bagaimana sikap keimanan kepada Allah. Yang ketiga, bagaimana dasar beriman atau makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, apa saja sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertama kita akan jawab pertanyaan pertama tentang konsep dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pengertian iman kepada Allah. Apa sih arti iman kepada Allah ini? Makna dan hakikat iman itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari bahasa Arab, kata iman itu berasal dari kata amanah, yang artinya aman, damai, dan tentram. Di dalam pengertian lain, iman adalah keyakinan atau kepercayaan. Menurut bahasa, iman adalah sesuatu eh, yang dipegang oleh manusia dengan teguh dan terhujam kuat di dalam lubuk jiwa dan tidak dapat beralih padanya. Menurut ilmu tauhid, makna iman ini berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya di dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan direalisasikan dalam perbuatan. Dengan demikian, jelas bahwa iman kepada Allah adalah mempercayai atau meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa dengan segala kemahasempurnaannya. Kepercayaan tersebut, kepercayaan ini diyakini di dalam hati sanubari, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan amal soleh. Maka pemahaman mengenai iman kepada Allah secara harfiah adalah percaya. Jika ditinjau secara definitif berarti mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan dan meyakini dalam hati, melisankannya dan mengamalkan secara aplikatif. Membenarkan serta meyakini bahwa Allah itu ada dengan segala kesempurnaan dan keagungannya. Selanjutnya mengakui secara lisan
dan mengamalkan dengan perbuatan. Ini merupakan pengertian serta pemahaman tentang iman. Iman yang ada pada seorang hamba dapat dicerminkan terhadap tiga aspek, yaitu satu, pertama tadi membenarkan dengan hati, yang kedua mengucapkan dengan lisan, dan yang ketiga melakukan dengan perbuatan sehari-hari. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir al-ayah. Dari ayat ini kita bisa ketahui bahwa iman kepada Allah adalah percaya akan adanya Sang Maha Pencipta yang tunggal, Allah Subhanahu wa taala, yang dapat ditumbuhkan dengan berbagai cara. Misalnya, bagaimana kita menumbuhkan iman itu? Memperhatikan semua yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti alam semesta dan segala isinya. Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang diperkuat oleh akal sehat, hukum beriman kepada Allah adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Jika ada orang yang mengaku Islam tetapi tidak percaya kepada Allah, ia dianggap telah murtad atau keluar dari Islam. Nah, kemudian esensi pengertian iman kepada Allah. Pengertian iman kepada Allah secara istilah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah itu sebagai pencipta dari segala yang ada di alam semesta ini, dengan mencakup syarat-syarat beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang dilandasi oleh dalil nakli ataupun akli. Hal-hal yang menjelaskan tentang mempercayai Allah Subhanahu wa taala itu eh, sebagai Tuhan ini dapat ditemukan di dalam dalil nakli atau ayat yang tertulis, ayat Al-Quran atau hadis, ataupun landasan akli, bisa dengan menggunakan akal atau rasionalitas. Ketika kepercayaan kepada Allah tidak mantap, kepercayaan yang lain tidak mantap pula. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memerintahkan kepada manusia untuk memantapkan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah berfirman dalam surat Fusilat ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaih. Sesungguhnya bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya. Teman-teman semua, atau di dalam hadis pun disebutkan, Kul amantu billahi sumastaqim. Katakanlah aku telah beriman, percaya kepada Allah, kemudian mantapkanlah pendirianmu. Dapat disimpulkan bahwa iman kepada Allah adalah meyakini, mempercayai, dan membenarkan dengan hati kita bahwa Allah itu ada sebagai Tuhan yang Maha Esa dengan segala sifat kesempurnaannya, mengucapkan dan mengikrarkan adanya Allah secara lisan, dan bersedia melakukan hal-hal yang telah dibenarkan oleh hati dan diucapkan oleh lisan sebagai keimanan seseorang yang dibuktikan dengan perbuatan amal soleh. Nah, selanjutnya iman kepada Tuhan ini merupakan fitrah manusia. Bagaimana fitrah seorang manusia itu sebagai makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta memang tidak bisa dimungkiri. Ketika berusaha mencari sebuah sebuah penciptaan, kita akan bermuara pada satu zat sebagai satu-satunya pemilik kekuatan terbesar di balik terciptanya alam raya ini. Dari sanalah muncul Sang Pencipta dari segala penciptaan, Tuhan. Pencakupan iman kepada Allah ini terdiri atas 4 hal. Pertama, iman kepada kewujudannya, ya, tentang adanya Allah. Yang kedua, iman kepada rububiyahnya. Yang ketiga, iman kepada uluhiyahnya. Dan yang keempat, iman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya. Akan kita bahas di subbab setelah ini. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, apa fungsi, kemudian hikmah dan manfaat iman kepada Allah? Pertama, fungsi iman kepada Allah itu akan melahirkan sikap dan kepribadian
Yang pertama menyadari bahwa lemah dirinya di hadapan Allah yang Maha Besar sehingga ia tidak mau bersikap dan berlaku sombong atau takabur serta menghina orang lain. Orang yang beriman kepada Allah fungsinya yang pertama, fungsi iman kepada Allah itu untuk menyadari bahwa diri kita ini lemah di hadapan Allah yang Maha Besar sehingga tidak mau bersifat dan berlaku sombong atau takabur serta menghina orang lain. Yang kedua, fungsi dari beriman kepada Allah yaitu menyadari bahwa segala yang dinikmatinya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah dan memanfaatkan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk dan kehendaknya. Yang ketiga, fungsi dari iman kepada Allah itu akan menyadari bahwa diri kita ini pasti akan mati dan dimintai pertanggungjawaban tentang segala amal perbuatan yang dilakukan. Hal ini menyebabkan ia senantiasa berhati-hati dalam menempuh kehidupan di dunia ini. Yang keempat, fungsi dari iman kepada Allah merasa bahwa segala tindakannya itu selalu dilihat oleh Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat. Maka ia akan berusaha meninggalkan perbuatan yang buruk karena dalam dirinya sudah tertanam rasa malu berbuat salah. Ia juga menyadari bahwa sekalipun tidak ada orang yang melihatnya, Allah Maha Melihat. Yang kelima, fungsi dari iman kepada Allah itu adalah untuk sadar dan segera bertobat. Apabila suatu ketika karena kekhilafan ia berbuat dosa, ia akan segera memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan jahat yang dilakukannya. Yang keenam, fungsi dari iman kepada Allah itu adalah bisa menumbuhkan sikap akhlak mulia pada diri seseorang. Nah, ini fungsinya menumbuhkan sikap akhlak mulia. Ia akan selalu berkata benar, berkata jujur, tidak sombong dan merasa dirinya lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta tidak berani melanggar larangannya karena ia mempunyai iman yang kukuh. Oleh karena itu, iman memegang peran penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai alat yang paling ampuh untuk membentengi diri dari segala pengaruh dan bujukan yang menyesatkan. Iman juga sebagai pendorong seseorang untuk melakukan segala amal yang soleh. Selanjutnya, setelah kita mengetahui fungsi dari iman kepada Allah, ada juga hikmah. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya adalah pertama, kalau kita beriman kepada Allah, hati kita menjadi tenang, tidak goyah, tidak terombang-ambing oleh ajakan nafsu jahat atau orang-orang yang menyesatkan. Yang kedua, hikmahnya orang yang beriman akan selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan memiliki sikap dan jiwa sosial yang terpuji. Di orang yang beriman kepada Allah itu akan hikmahnya akan memiliki sikap dan jiwa sosial yang terpuji. Karena Allah telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Dan yang keempat, hikmah dari beriman kepada Allah adalah melakukan amalan-amalan soleh terhadap semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, hikmah dari beriman kepada Allah masuk surga sebagai rahmatnya dan pahala atas ketaatan serta kepatuhan selama hidup di dunia. Setelah kita mengetahui hikmah, ada juga manfaat beriman kepada Allah. Apa manfaatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, itu bisa menguatkan tauhid kita kepada Allah. Sehingga seorang yang telah beriman kepada Allah tidak akan menggantungkan dirinya, tidak akan menggantungkan dirinya kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik dengan cara berharap maupun takut kepadanya, dan ia tidak akan menyembah kepada selain Allah. Yang kedua, manfaatnya adalah seseorang akan mencintai Allah secara sempurna dan akan mengagungkannya sesuai dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia. Dan yang ketiga, manfaatnya adalah mewujudkan penghambaan diri kepada Allah, yaitu dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Setelah kita mengetahui pengertian, kemudian
fungsi, hikmah, dan manfaat iman kepada Allah. Selanjutnya kita jawab pertanyaan kedua, bagaimana sikap keimanan kepada Allah. Sikap keimanan kepada Allah, karena tauhid ini adalah mengiktikadkan bahwa Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Iktikad itu harus dihayati, baik di dalam niat, dalam amalan maupun di dalam maksud dan tujuan. Maka iman kepada Allah selain mengakui bahwa Allah itu ada dan Maha Esa, juga mempercayai sifat-sifat kesempurnaannya. Di antara sifat kesempurnaannya, Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Dia maha kuasa dan sanggup melaksanakan segala kehendaknya dengan tidak dapat dihalangi oleh siapapun dan kekuatan apapun. Karena tauhid merupakan inti dari akidah Islam, yaitu dengan mengiktikadkan bahwa Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Maka berkaitan dengan hal ini, maka tauhid itu ada meliputi 7 macam sifat atau sikap keimanan kepada Allah ini. Pertama, ada sikap keimanan kepada zat Allah. Tauhid zat, sifat-sifat dan nama-namanya, yaitu pembahasan tentang sifat-sifat dan nama-nama yang disebut sendiri oleh Allah dan Rasulnya yang tidak sama dengan makhluknya. Sifat dan nama-namanya adalah agung dan sempurna. Kita tidak boleh memberikan nama dan sifat yang dapat mengurangi keagungan dan kesempurnaannya, atau menyesuaikan nama-nama dan sifat-sifat itu dengan yang lain, seperti menggambarkan, menasbihkan, menakwilkan, menafsirkan, atau mentakhil dengan yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan Allah itu memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Nah, yang pertama, bagaimana sikap keimanan kita kepada Allah dengan eh, sikap keimanan kepada zat Allah Subhanahu wa taala, bahwa zat Allah itu esa, satu, gitu ya. Nah, yang kedua, sikap keimanan kepada sifat Allah. Artinya bahwa ketika kita mengatakan bahwa satu cabang tauhid adalah tauhid sifat, pengesaan Tuhan dan sifatnya, maksudnya sebagaimana zatnya adalah ajali, tidak bermula, dan abadi, tidak berakhir. Demikian pula sifat-sifatnya seperti ilmu, kuasa, dan sebagainya juga ajali. Ajal itu tidak bermula, dan abadi. Abadi juga tidak berakhir. Hal ini dari satu sisi. Dari sisi lain, sifat ini bukanlah tambahan dari luar zatnya. Tidak memiliki sisi aksidental atau arid dan traksiden atau ma'rud. Tetapi sifat ini adalah zatnya. Dari sisi ketiga, sifatnya tidak terpisah dengan sifat yang lain. Maksudnya, ilmu dan kuasanya adalah satu dan keduanya adalah zatnya. Apabila merujuk kepada diri kita sendiri, kita melihat pada mulanya kita tidak memiliki satu pun sifat-sifat yang melekat pada diri kita. Ketika kita terlahir ke dunia, kita tidak memiliki ilmu, juga tidak memiliki kekuasaan. Secara gradual, sifat-sifat ini terbina dalam diri kita. Dengan dasar ini, sifat-sifat yang kemudian muncul ini adalah perkara-perkara lain dari luar diri zat kita. Oleh karena itu, kekuatan, ilmu, pengetahuan yang kita miliki akan sirna. Ilmu dan kekuasaan yang kita miliki terpisah satu dengan yang lainnya. Kekuasaan berada pada raga dan ilmu berada pada roh kita. Tuhan tidak dapat dikonsepsikan seperti itu. Nah, seluruh zatnya adalah ilmu dan seluruh zatnya merupakan kuasa. Segala sesuatu yang ada padanya adalah satu. Yang ketiga, bagaimana sikap keimanan kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Artinya, keimanan kepada wujud Allah adalah mengiktikadkan bahwa hanya Allah yang wajib ada. Adanya Allah tidak memerlukan kepada yang mengadakan. Allah bersifat abadi. Artinya dialah yang pertama dan yang terakhir. Seperti di dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Hadid, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal awwal wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim.
Dialah yang awal, dialah yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat itu dapat dipahami hanya dialah. Allah lah yang abadi. Selain Allah disebut mungkin ada, yaitu adanya mengandung sifat tidak ada atau adanya itu memerlukan yang mengadakan atau yang menciptakan. Yang keempat, sikap keimanan kepada af'al Allah. Setiap wujud, gerak, perbuatan di alam semesta ini kembali kepada Zat Kudus, Ilahi. Tauhid fi'li, tauhid fi'il atau af'al ini berarti pengesaan Tuhan di dalam perbuatan. Zat kudusnya adalah sebab musabab seluruh akibat. Bahkan perbuatan yang kita kerjakan dalam satu makna berasal darinya. Ia yang memberikan kekuatan atau kudroh, kebebasan atau ikhtiar, dan kehendak atau iroda. Padahal kita adalah pelaku dari perbuatan sendiri dan kita bertanggung jawab atas perbuatan yang kita lakukan. Dari satu perspektif, Tuhan adalah pelaku perbuatan kita sendiri. Segala sesuatu yang kita miliki berasal darinya. Tidak ada yang dapat memberikan pengaruh dalam alam wujud ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sikap keimanan ibadah kepada Allah. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang harus disembah dan selainnya tidak pantas untuk disembah. Hal ini dikarenakan ibadah khusus bagi seorang yang sempurna mutlak atau kamal mutlak dan mutlak sempurna mutlak kamal. Zat yang tidak memerlukan segala sesuatu, pemberi seluruh anugerah, pencipta seluruh wujud. Nah, sifat ini tidak akan dijumpai selain pada zat nan kudus Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama ibadah adalah menemukan jalan untuk mendekatkan diri pada derajat kesempurnaan mutlak dan mutlak sempurna. Wujud nirbatas itu dan refleksi pancaran dari sifat sempurna dan indahnya bertakhta dalam relung jiwa yang merupakan hasil penjagaan jarak dari hawa nafsu serta menggantungkan diri pada membina dan menghias diri. Tujuan ini hanya dapat tercapai dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pemilik kesempurnaan yang mutlak. Yang keenam ada sikap keimanan kepada qasdi Allah. Tauhid qasdi yaitu mengiktikadkan bahwa hanya kepada Allah segala amar perbuatan ditujukan. Ibadah kita, segala amal perbuatan kita itu ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengiktikadkan semua yang kita perbuat itu hanya untuk Allah. Semua amal harus dilakukan secara langsung tanpa perantara dan ditujukan hanya untuk memperoleh keriduan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dalam kitab-kitab tafsir ayat-ayat tadi mendahulukan maf'ul bih secara singkat yang artinya ya Allah, sesungguhnya kami tidak mengikrarkan dan tidak mengakui adanya Tuhan selainmu dan kami tidak tunduk kepada siapapun selainmu dan kami tidak pernah merasa tenang dan minta pertolongan kepada selainmu. Bahkan di dalam Al-Quran juga dilanjutkan di dalam surat Al-An'am, Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Kalimat ini diucapkan oleh seorang muslim paling sedikit 5 kali di dalam sehari semalam, di dalam sholat. Di luar itu, amal seorang muslim apapun bentuknya selalu dimulai dengan ucapan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah sebagai tanda bahwa segala yang kita perbuat, perbuatan-perbuatan baik, itu tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Qasdinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ke-6. Dan yang ketujuh, sikap keimanan kepada tasyri Allah Subhanahu wa taala. Tauhid tasyri adalah mengiktikadkan bahwa hanya Allah pembuat peraturan atau pembuat hukum yang paling sempurna bagi makhluknya. Allah adalah sumber dari segala sumber hukum. Seperti firman-Nya disebutkan,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikanlah kepada Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Itu adalah dalil tentang bagaimana sikap keimanan kita kepada tasyri atau peraturan atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah pembuat peraturan atau hukum yang paling sempurna bagi makhluk-makhluknya. Teman-teman semua, setelah kita mengetahui bagaimana sikap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 7 sikap keimanan kita kepada Allah, dari mulai kita sikap keimanan kita kepada zat Allah sampai kepada keimanan kita kepada tasyri Allah, bahwa Allah sebagai pembuat hukum yang paling sempurna. Selanjutnya kita jawab pertanyaan yang ketiga, bagaimana dasar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu unsur terpenting dari keimanan adalah ma'rifat atau mengenal terhadap semua hal yang berkaitan dengan akidah keimanan. Misalnya ma'rifat kepada Allah, Rasulullah, malaikat, nabi, rasul, hari akhir, qada dan qadar dan sebagainya. Secara bahasa ma'rifat ini atau beriman ini dari kata ma'rifat itu dari kata arafa yang artinya mengetahui atau mengenal. Ma'rifat bermakna mengenal dan mengetahui atau ilmu. Akan tetapi yang dimaksud dengan ma'rifat dalam konteks pembahasan akidah adalah pembenaran atau tasdik yang bersifat pasti terhadap suatu perkara. Makrifat kepada Allah adalah membenarkan secara pasti, tasdik, al-jazim terhadap wujud atau eksistensi, zat, sifat, dan nama-namanya. Nah, maka setiap mukmin ini wajib meyakini, membenarkan secara pasti bahwa Allah adalah esa, hidup, mendengar, melihat, mengetahui, mutakalim, berfirman, dan semua sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis. Adapun pokok-pokok keimanan atau ma'rifat kepada Allah atau dalam bermakrifat atau mengenal Allah, kemudian mempercayainya mencakup 4 hal berikut. Pertama, beriman pada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita beriman kepada eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewujudan akan adanya Allah telah dibuktikan oleh fitrah kita sebagai manusia yang berakal, syara dan indera. Petunjuk akan adanya Allah ini melalui akal. Manusia itu menjelaskan segala yang dahulu pernah ada, saat ini ada, dan yang akan datang, menunjukkan adanya pencipta. Tidak mungkin makhluk itu mengadakan dirinya sendiri, ataupun ada begitu saja dengan sendirinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Am khuluqu min ghairi syai'in am humul khaliqun." Atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Hal ini menunjukkan kewajiban kita mengimani dan mempercayai akan adanya Allah sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua, dasar beriman kepada Allah, kita beriman kepada rububiyah Allah. Beriman kepada rububiyah Allah artinya beriman sepenuhnya bahwa dialah Rob satu-satunya, tidak ada sekutu dan tidak ada penolong baginya. Dialah zat yang berhak menciptakan, memiliki serta memerintah. Jadi tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemilik selain Allah, dan tidak ada perintah selain perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kita lanjutkan bahwa di dalam Al-Quran Allah berfirman. Kita lanjutkan ya, mohon maaf tadi terputus. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna rabbakumullahu ladzi
Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Al-ayah. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Al-ayah. Nah, ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam semesta ini. Tidak ada makhluk yang mengingkari Allah sebagai Rob atau Tuhan kecuali ia sombong. Oleh karena itu, kaum musyrik mengakui rububiyah Allah, tetapi mereka menyekutukannya dalam uluhiyahnya, dalam sesembahannya. Mereka mempercayai Allah sebagai sang pencipta, tetapi mereka enggan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikum lahu rabbukum lahul mulku waladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir." Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu, miliknya segala kerajaan dan orang-orang yang kamu seru sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Teman-teman, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perintah Allah di dalam konteks bagaimana tauhid rububiyah ini mencakup perintah atas alam semesta dan perintah atas syariat. Artinya dialah Allah zat pengatur alam sekaligus sebagai pemutus seluruh perkara sesuai dengan tuntutan hikmahnya. Dia juga pemutus peraturan ibadah serta hukum muamalah sesuai dengan tuntutan hikmahnya. Oleh karena itu, siapa saja yang meyakini bahwa Allah memiliki sekutu di dalam hal memutuskan aturan ibadah dan muamalah berarti telah menyekutukan Allah dan tidak beriman kepadanya. Yang ketiga, beriman kepada uluhiyah Allah. Dasar dari beriman kepada Allah adalah beriman kepada uluhiyah. Artinya, tauhid kita belum sempurna jika hanya pengakuan atas tauhid rububiyah saja. Kita meyakini bahwa sang pencipta adalah Allah. Dan asma wa sifat saja. Kita meyakini Allah punya nama dan sifat-sifat yang yang sempurna. Hal itu karena kedua tauhid ini dapat dianggap sebagai sekedar teori tauhid. Agar tauhid teoretis ini menjadi sempurna, maka ia harus melibatkan tujuan dan sasaran dari tauhid, yaitu penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjelaskan tauhid uluhiyah, Ibnu Taimiyah menyatakan tidak ada kebahagiaan dan keselamatan bagi seorang hamba kecuali selalu mengikuti Rasulullah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ia akan dimasukkan ke surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang demikian itulah adalah kemenangan yang sangat agung. Akan tetapi, siapa saja yang maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketetapan-ketetapan Allah, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk agar mereka menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Inilah tauhid uluhiyah, bagaimana kita beriman, bukti dari iman itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya rububiyah yang mempercayai bahwa Allah sang pencipta, sang pengatur alam semesta ini, tetapi kita juga harus memiliki beriman kepada uluhiyahnya Allah, kita beriman dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dasar beriman kepada Allah itu kita beriman kepada nama dan sifat Allah. Artinya bahwa Allah ini memiliki asma, nama-nama ya dan sifat-sifat yang melukiskan keadaan dirinya. Imam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa Allah mensifati dirinya dengan sifat yang telah disifatkan oleh dirinya sendiri atau disifatkan oleh Rasulullah serta generasi awal Islam yang tidak melebihi batas Al-Quran dan Sunnah. Nama dan sifat Allah ditunjukkan oleh ayat-ayatnya. Di dalam firman Allah disebutkan di dalam surat Toha disebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Allah menyebutkan bahwa dirinya adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih.
Juga firman Allah ada yang minta fadarhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmakum alladhi yu'adun. Wa huwa alladhi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah. Wal hakimul alim. Wal hakimul alim. Allah menyebut dirinya dengan Al-Hakim dan Al-Alim. Al-Hakim yang maha bijaksana, Al-Alim yang maha mengetahui. Nah, nama dan sifat Allah tidak serupa dengan sifat dan nama makhluknya. Allah telah memberi rambu-rambu kepada umatnya ketika hendak memahami sifat dan nama Allah. Dengan firman-Nya, Fatirus samawati wal ardi ja'alakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadru'ukum fi laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahwa Allah itu laisa kamislihi syai'un. Allah apa namanya? Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan dirinya memiliki al-asma al-husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya. Mereka tidak akan dapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Banyak firman-firman Allah yang menyebutkan tentang apa namanya eh, nama-nama nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Seperti yang kita ketahui, jumlah asmaul husna yang kita kenal, gitu ya. Dari ayat tadi, walillahil asmaul husna fad'uhu. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka disunahkan untuk dianjurkan untuk berdoa kepada Allah sambil menyebut asmaul husna. Misalkan ya Ghani ya Mugni, wahai yang maha kaya. Agnini bihalalika, kayakanlah aku dengan yang halal-halal. Ya Rahman ya Rahim, berdoa. Dianjurkan berdoa dengan apa namanya asmaul husna, menyertakan nama-nama Allah. Jumlah Asmaul Husna yang kita kenal adalah 99 nama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, diperkuat dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahidan. Man ahsoha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang satu. Barang siapa menghitungnya atau menghafal seluruhnya, masuklah ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Quraisy Shihab mengutip pendapat Ibnu Katsir bahwa perincian nama Allah yang terkandung dalam hadis Tirmizi merupakan sisipan yang dilakukan oleh ulama tertentu yang telah menghimpun nama-nama itu dari Al-Quran. Ada 99 nama yang diminta oleh Rasulullah untuk dihafal. Apa nama-nama itu? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, sampai yang terakhir yang ke-99 nama itu disebutkan As-Sabur, yang artinya yang maha sabar. Teman-teman semua, itulah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beriman kepada nama dan sifat Allah? Allah punya Asmaul Husna dan kita berdoa, ketika berdoa dianjurkan untuk berdoa menyertakan Asmaul Husna ini. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Sabur, atau Ya Ghani, Ya Latif, dan lain-lain sebagainya. Teman-teman semua, setelah kita mengetahui dasar beriman kepada Allah, itu beriman kepada wujud Allah, beriman kepada rububiyah Allah, beriman kepada uluhiyah Allah, dan beriman kepada asma dan sifat Allah, nama dan sifat Allah. Selanjutnya, bagaimana kita mengenal ada sifat-sifat wajib, ada sifat-sifat mustahil, dan ada sifat-sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala.
Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kesempurnaan baginya. Allah adalah Khalik, zat yang memiliki sifat yang tidak mungkin sama dengan apa namanya? Makhluknya. Dan sifat wajib ini para ahli kalam, filsuf, dan semua orang yang berakal sehat menyepakati bahwa zat keilahian tidak mungkin kita ketahui hakikatnya. Jadi jika zat Allah tidak dapat diketahui hakikatnya, bagaimana mungkin kita mengetahui hakikat sifatnya? Ibnu Taimiyah berkata, pengetahuan tentang bagaimana hakikat sifat tidak akan dapat kita capai karena pengetahuan hal itu sama dengan pengetahuan tentang bagaimana hakikat yang disifati. Jika yang disifati tersebut tidak dapat diketahui bagaimana hakikatnya, bagaimana hakikat sifatnya juga tidak dapat diketahui. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk mengetahui dan mengenal namanya dan sifatnya, bukan untuk mencari tahu tentang kaifiah atau bentuk dan hakikat nama dan sifatnya. Karena hal tersebut tidak mungkin terjangkau oleh akal manusia yang sangat terbatas. Al-asma artinya nama-nama dan as-sifat artinya sifat. Allah memiliki nama dan sifat yang menunjukkan kemahasempurnaannya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, ada 20 sifat wajib bagi Allah. Yang ke-20 ini tergolong menjadi menjadi 4 bagian. Ada yang disebut dengan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini ada satu, artinya sifat nafsiyah itu eh, sifat yang berkaitan dengan zat Allah. Itu sifat nafsiyah. Ini ada satu, yaitu sifat wujud. Nah, wujud artinya ada, ketetapan dan kebenaran yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sifat wajib sifat wajib bagi Allah ini kan ada 20. Nah, yang sering dikumandangkan atau dinazumkan atau disyairkan oleh anak-anak di musola atau di masjid gitu ya. Wujud hidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayan sami'an basiron mutakaliman. Itu sifat-sifat wajib bagi Allah yang 20. Pertama digolongkan ada yang termasuk ke dalam sifat nafsiyah, artinya sifat yang berkaitan dengan zat Allah. Ini satu sifatnya apa? Itu sifat wujud, artinya ada. Bahwa Allah itu ada. Dalil dari sifat wujud ini, kalau dalil akalnya, yaitu adanya semesta alam yang kita lihat ini. Itu sudah cukup dijadikan sebagai alasan adanya Allah. Alam yang begitu luar biasa ini mustahil. Tidak ada yang menciptakan. Maka pasti ada yang menciptakan. Pasti Allah itu ada. Nah itu dalil akalnya. Berarti ada Allah yang menciptakannya. Sebagai alasan bahwa adanya Allah sebab yang dibuat ini kalau tanpa ada yang membuatnya itu mustahil. Adapun dalil nakli dari sifat wujud, Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dalil dari Al-Quran, di dalam Al-Quran disebutkan di surat As-Sajdah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayam. Allah menciptakan eh, langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya di sittati ayam, di dalam waktu 6 hari. Itulah sifat nafsiyah. Yang pertama adalah wujud. Yang kedua ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini apa? Sifat salbiyah itu sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya. Yaitu sifat-sifat yang tidak sesuai, tidak layak dengan sempurnaannya, kesempurnaan zatnya. Nah, sifat salbiyah ini ada 5. Yaitu kidam, bako, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Nah, kidam artinya dahulu, permulaan keberadaannya, bako artinya kekal, mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya, dan qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri, dan wahdaniyat. Allah itu esa pada zatnya, pada sifatnya, dan pada perbuatannya. Nah, selanjutnya ada
Dari kidam ini contoh ya, dari kenapa disebut dengan sifat salbiah? Karena kidam itu artinya sedia. Kidam artinya sedia atau tidak ada permulaan bagi keberadaannya. Nah, ini sifat salbiah. Hakikatnya menafikan bermulanya wujud Allah. Dalil akli sifat kidam, seandainya Allah tidak kodim, Allah harus hadis, atau harus Allah itu baru, sebab tidak ada pemenengah antara kodim dan hadis. Apabila Allah itu baru, dia membutuhkan muhdis yang membarukan atau yang membuat. Maka sifat kodim ini merupakan sifat salbiyah yang apa namanya, yang meniadakan adanya sifat-sifat sebaliknya. Bako juga sama, kekal. Karena bako ini kekal, Allah itu kekal, ada dan tidak ada akhirnya. Dalil akli sifat bako, seandainya Allah tidak kekal, yaitu wewenang Allah tiada, maka tidak akan disifati kidam. Adapun kidam tidak bisa dihilangkan dari Allah. Nah, ada dalil nakli dari sifat bako ini. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu pasti binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada dalil dari sifat kidam. Kidam atau artinya terdahulu. Wal awal wal akhir. Dialah yang awal yang akhir. Wa zahir wal batin. Yang zahir dan yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, ini sifat salbiyah. Kemudian mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Nah, itu juga sama sifat apa? Sifat salbiyah, berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsi, emang kan? Qiyamuhu binafsi dulu. Qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Artinya bahwa Allah itu ya tidak membutuhkan tempat untuk bersamanya dan tidak membutuhkan zat lain untuk menciptakan. Artinya Allah berdiri sendiri. Dalil akli qiyamuhu binafsihi, apabila adanya Allah memerlukan zat lain yang menciptakan, akan menyebabkan terjadinya problem daur dan tasalsul. Hal ini tentu mustahil bagi Allah, maka tetaplah Allah dengan sifat-sifat qiyamuhu binafsi. Apabila adanya Allah membutuhkan tempat, baik berbentuk mahal ataupun makan, pasti Allah termakhluk jauhar atau arad. Hal ini juga mustahil bagi Allah, maka tetaplah Allah dengan sifat qiyamuhu binafsihinya. Selanjutnya ada juga sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah ini eh, apa namanya? Tadi terlewat mukhalafatul hawadisi. Mukhalafatul hawadisi artinya tidak serupa dengan makhluknya sehingga mustahil Allah diserupakan dengan makhluknya. Dalilnya adalah laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Wa huwas sami'ul basir. Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Ada sifat salbiah selanjutnya adalah wahdaniyah. Wahdaniyah artinya atau satu. Adalah sifat salbiah. Artinya sifat yang mencabut atau menolak keberadaan Allah lebih dari satu. Bahwa Allah itu satu dan esa. Tidak ada Tuhan selainnya. Dia esa atau satu dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadat. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 22. Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Iya. Karena kalau ada Tuhannya dua, yang satu ingin begini, yang satu lain ingin begitu, itu bisa jadi akan bertengkar. Maka Allah itu wahdaniyah, esa atau satu. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Meyakini keesaan Allah juga ini merupakan inti ajaran para nabi. Sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, jika keyakinan ini sudah diterapkan dari dahulu, mustahil Allah itu lebih dari satu. Mustahil Allah itu banyak, seperti dua, tiga, empat, dan seterusnya. Allah itu maha kuasa. Jika ada Allah lebih dari satu dan bekerja sama, berarti mereka itu lemah dan tidak berkuasa. Jika mereka berselisih, terjadi sengketa antara mereka. Yang selanjutnya ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini ada 7. Nah,
yang sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kudrat, artinya maha kuasa. Artinya Allah itu zat yang kuasa. Dengan sifat itulah Allah mewujudkan atau meniadakan segala sesuatu yang dikehendakinya dan melenyapkan apa saja yang menurut kehendaknya. Dalam firman-Nya, Allah berfirman, "Walau Allahu la dzahaba bisam'ihim wa absarihim, innallaha ala kulli syai'in qadir." Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini kekuasaan Allah ini di antara sifat wajib bagi Allah yang wajib ada itu adalah kuasa atau kudrat. Sifat yang dengannya zat yang wajib itu mengadakan dan meniadakan apa yang dikehendakinya. Apabila telah jelas bahwa zat wajib itulah yang menciptakan alam semesta menurut kehendak ilmu dan irodatnya, tidak dapat diragukan lagi bahwa ia berkuasa dengan pasti. Selanjutnya ada irodah. Sifat ma'ani selanjutnya yang abstrak itu adalah irodah. Artinya Allah itu berkehendak. Kudrat kuasa, irodah berkehendak. Allah menentukan segala sesuatu, baik waktu maupun tempat, eh, untuk diwujudkan atau ditiadakan. Dalam firman-Nya banyak yang menunjukkan bahwa Allah ini irodah. Allah ini berkehendak. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Di Al-Baqarah ayat 185. Atau inna rabbaka fa'alu lima yurid. Sungguh di dalam surat Hud ayat 107, sungguh Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Atau di ayat yang lain, badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Di surat Al-Baqarah ayat 117, Allah menyebutkan Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Itu ayat-ayat yang menjelaskan, yang menerangkan bahwa Allah itu bersifat irodah atau berkehendak. Kemudian sifat selanjutnya ada ilmu. Ilmu ini artinya zat yang maha mengetahui. Allah itu mengetahui segala peristiwa dengan tidak didahului oleh keraguan atau kesamaran. Kenapa Allah mengetahui? Ya karena Allah itu yang menciptakan. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Itu dalam surat Al-An'am. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin. Dan Allah juga tidak sehelai daun pun yang gugur, illa ya'lamuha, yang tidak Allah ketahui. Ini luar biasanya Allah. Wala habbatin fi dzulumatil ardi, dan tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, wala rotbin wala yabisin, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, wala illa fi kitabim mubin, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata atau lauhul mahfuz. Jadi Allah ini memiliki sifat ilmu, maha mengetahui. Bahkan sampai daun yang jatuh pun Allah mengetahui. Allahu Akbar ya. Nah, ini dalil yang menyebutkan tentang maha mengetahuinya Allah. Dari surat Al-An'am ayat 59. Selanjutnya, sifat wajib bagi Allah selanjutnya adalah ada sifat hayat. Hayat itu artinya hidup. Ya Allah itu hidup. Dalam Al-Quran disebutkan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati. Wasabbih bihamdi, dan bertasbihlah dengan memujinya. Ini surat Al-Furqan ayat 58 tentang sifat Allah, sifat hayat. Kemudian sifat selanjutnya adalah sifat sama. Sama itu artinya sama mendengar. Sama itu mendengar. Di dalam Al-Quran disebutkan wal qa'idu minan nisa illati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junahun ayyadu'na thiyabahunna ghairu
barijatin bizinatin wa ayyasta'fifna khairul lahunna wallahu sami'un alim. Ayat-ayat tentang sama ini, Allah sama itu banyak. Salah satunya di surat An-Nur ayat 60. Wallahu sami'un alim. Allah mendengar dan Allah Maha mengetahui. Nah, selanjutnya ada sifat basor. Basor ini artinya maha melihat. Nah, basor ini melihat. Artinya Allah basor itu Allah melihat ini. Di dalam Al-Quran disebutkan innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Allahu basirun bima ta'malun. Allahu basirun bima ta'malun. Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Di surat Al-Hujurat ayat 18. Atau di sifat selanjutnya adalah kalam. Kalam itu artinya berkata-kata. Dalam Al-Quran disebutkan wa rusulun qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kalamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Ini dalam surat An-Nisa ayat 164. Dari sini adalah sifat-sifat ma'ani. Sifat-sifat afsal Allah. Setelah itu ada sifat ma'nawiyah. Artinya ma'nawi ini penguatan dari ma'ani ini. Ada qadirun atau qadiron, qadirun ya. Artinya maha kuasa. Muridan atau muridun artinya maha menentukan. Maha berkehendak. Nah, aliman atau alimun artinya maha mengetahui. Hmm. Selanjutnya ada hayyun, hayyan bisa atau maha hidup. Kemudian ada sami'an atau sami'un artinya adalah eh, Allah maha mendengar. Basiron atau basirun berarti Allah maha melihat. Dan mutakallimun atau mutakalliman artinya adalah Allah maha berbicara. Nah, itulah sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ada sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah ini ya sifat kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Sama sifat mustahil bagi Allah pun ada 20. Pertama ya nafsiyah. Nah, nafsiyah ini yang tadi yang ada di dalam apa namanya? Tidak mungkin itu ya. Coba nafsiyah itu ya sifat untuk zat Allah itu. Tuh. Yang pertama sifat mustahil bagi Allah itu yang nafsiyah itu ya hanya satu itu ya. Nah, itu adalah Adam. Adam itu artinya tidak ada. Lawan dari kata wujud. Nah, wujud itu kan ada. Nah, Adam ini tidak ada. Nah, kemudian ada sifat mustahil dari sifat salbiah ini sama 7 gitu ya. Ada hudus. Hudus itu baru. Ini lawan dari apa namanya? Idam. Idam dahulu. Lawannya ada hudus. Adam, hudus, fana. Kemudian Mumasalatuhu lil hawadisi ihtiyajuhu li ghairihi. Nah, ini kita harus apa namanya? Hafal sifat-sifat apa namanya? Sifat mustahil bagi Allah. Adam hudus fana. Mumasalatuhu lil hawadisi ihtiyajuhu li ghairihi. Nah, pokoknya lawan dari apa namanya? Lawan dari apa namanya? Sifat wajib bagi Allah ini. Gitu ya. Nah, ini sifat mustahil namanya. Selanjutnya ada yang terakhir ini sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz ini artinya adalah bahwa jaiz itu kata berasal dari bahasa itu menurut bahasa artinya boleh. Sifat jaiz bagi Allah ialah sifat yang boleh ada dan boleh pula tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala atau bebas itu ya. Nah, apa sifat jaiz bagi Allah ini?
sifat jaiz bagi Allah ini ada satu gitu ya. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Itu sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah itu fi'lu kulli mumkinin, ya, memperbuat segala sesuatu yang mungkin au tarkuhu, atau tidak memperbuatnya. Sesuatu yang mungkin terjadi adalah sesuatu yang boleh terjadi dan boleh juga tidak terjadi. Allah Subhanahu wa taala bebas menciptakan berbuat sesuatu yang Allah kehendaki. Nah, itu arti dari sifat jaiz, ya Allah. Sifat jaiz boleh ada, yaitu memahami asma dan sifat Allah, menghafal, mengakui, menyembah kepada Allah, mengamalkan tuntunannya dan keagungannya. Kita menetapkan bagi Allah asma dan sifat ini, itu ya, yang ditetapkan untuk dirinya atau ditetapkan oleh Rasulullah. Dan inilah sifat-sifat yang harus kita hafal dari sifat-sifat wajib dan sifat mustahil serta sifat jaiz bagi Allah. Nah, sifat mustahil bagi Allah ini juga harus kita hafal selain sifat-sifat wajib bagi Allah. Apa saja sifat mustahil bagi Allah? Tadi ya, Adam, hudus, fana, mumasalatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi ghairihi, ta'adu dan azun karoha, jahlun mautun, somamun, umyun bukmun, azizan mukrohan, jahilan maitan, asoba, a'ma wa abkam. Nah, ini juga kita harus hafal ini ya. Adam itu artinya tidak ada. Yang kedua hudus. Hudus artinya baru. Kemudian juga ada fana. Fana itu binasa atau tidak kekal. Mumasalatuhu lil hawadisi, sama dengan makhluknya. Allah itu mustahil sama dengan makhluknya. Yang kelima, qiyamuhu bi ghairihi, atau Allah membutuhkan yang lain. Ini mustahil Allah membutuhkan yang lain. Kemudian ta'adud. Ta'adud itu Allah berbilang. Lawan dari kata uh, wahdaniyah. Dari kata lawan dari kata esa gitu ya. Kemudian juga azun. Azun itu lemah. Ada karohah, karohah itu terpaksa. Ini lawan dari kata berkehendak gitu ya. Atau yang kesembilan ada jahlun. Jahlun itu bodoh. Ini lawan dari sifat wajib bagi Allah, alim, ilmu, ilmu ya, dari ilmu. Nah, kemudian ada yang ke-10 itu mautun atau mati. Ini lawan dari kata hayat, hayat. Nah, kemudian lawan dari kata sama, dari kata mendengar, itu sifat mustahilnya adalah as-sumun. Sumun itu tuli. Kemudian basor. Basor itu maha melihat, sifat wajib bagi Allah. Yang ke-12. Maka lawannya adalah al-umyun. Umyun itu buta. Kalam. Kalam itu sifat yang ke-13. Ini sifat sifat wajib bagi Allah. Kalam itu berbicara. Lawannya adalah al-bukmu. Al-bukmu itu berarti bisu gitu ya. Dan selanjutnya ada sifat-sifat ma'nawiyah, azizan yang maha lemah, kemudian kau mukrohan, terpaksa, atau jahilan, maha bodoh gitu. Itu sangat mustahil bagi Allah. Mayitan, eh, apa namanya, maha mati gitu ya, zat yang mati, kaunuhu asoma atau zat yang tuli, kaunuhu a'ma, zat yang buta, kaunuhu abkam, zat yang bisu. Nah, ini semua adalah sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala ada satu, apa? Sifat jaiznya bagi Allah yaitu adalah apa namanya? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Mengerjakan segala yang mungkin atau meninggalkannya. Memperbuat segala yang mungkin atau meninggalkannya. Bebas bagi Allah mau memperbuatnya atau meninggalkannya. Itulah pembahasan kita, teman-teman semua, pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Dan harapannya kita bisa hafal nih, asma dan sifat Allah, Asmaul Husna, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, sampai akhir, As-Sabur gitu ya. Dan sifat-sifat wajib bagi Allah juga diharapkan kita bisa hafal dari wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basur kalam qadirun muridan aliman hayan samian basirum takaliman dan sifat mustahil bagi Allah juga kita mudah-mudahan bisa hafalkan dari apa namanya Adam hudus fana mumasalatuhu lil hawadisi ihtiajuhu li ghairihi apa namanya ta'adud azan karohan sampai terakhir gitu ya kita hafalkan dan sifat jaiz bagi Allah juga kita hafalkan fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah itu fi'lu kulli mumkinin memperbuat segala yang mungkin atau apa namanya meninggalkannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, ditutup bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.